Bayangkan sebuah siang yang panas di depan gedung DPR. Jalanan dipenuhi ribuan orang yang berteriak, mengangkat poster, dan menuntut keadilan. Suara klakson, genderang, dan teriakan bercampur menjadi satu, membuat suasana semakin menekan. Dari jauh, barisan aparat dengan tameng berkilat berdiri rapat, wajah mereka tegang, mata tajam mengawasi setiap gerakan massa. Semua tahu, hanya butuh satu percikan kecil untuk mengubah protes ini menjadi lautan kerusuhan. Dan percikan itu benar-benar muncul. Di tengah kerumunan yang riuh, 3 orang pendemo dengan wajah tertutup kain maju perlahan. Mereka bukan sekadar membawa spanduk atau megafon. Mereka membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sebuah karung lusuh yang terus bergerak-gerak, seakan menyimpan rahasia mematikan. Ketika massa makin terdesak oleh barisan aparat, ketiganya serentak mengeluarkan isi karung tersebut. Dalam hitungan detik, terdengar desisan yang membuat bulu kuduk berdiri. Seekor kobra hitam besar dilempar tepat ke arah aparat. Disusul 2 ekor lainnya yang melata ganas di aspal panas. Suasana langsung pecah. Teriakan histeris menggema. Aparat mundur ketakutan, beberapa pendemo berlari pontang-panting. Kamera media yang menyorot detik-detik itu menayangkannya secara langsung, membuat seluruh negeri terperangah. Demonstrasi yang awalnya penuh semangat perjuangan tiba-tiba berubah jadi panggung kepanikan, penuh tangis, jerit, dan rasa takut. Pertanyaannya, siapa sebenarnya 3 pendemo misterius ini? Apa tujuan mereka melemparkan kobra ke arah aparat? Dan bagaimana akhir dari peristiwa dramatis ini? Semua akan kita bahas dalam cerita yang menegangkan kali ini. Sebelum lanjut, mari kita berdoa bersama. Semoga kita semua yang menonton tayangan ini selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan dalam menjalani hidup. Semoga bangsa ini dijauhkan dari segala kekacauan, dan kita semua bisa hidup dengan damai. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa teman-teman, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita menarik, penuh hikmah, dan membuka mata kita semua. Hari itu, langit Jakarta tampak muram meski matahari bersinar terik. Udara panas bercampur dengan aroma asap kendaraan, peluh, dan ketegangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ribuan orang berbondong-bondong berkumpul di depan gedung DPR, membawa spanduk besar dengan tulisan-tulisan tebal, tolak kebijakan zalim, hidup rakyat, dan suara kami bukan untuk dibungkam. Suara teriakan massa berpadu dengan dentuman drum, tiupan peluit, dan pengeras suara yang terus berulang-ulang menggaungkan tuntutan rakyat. Jalan raya yang biasanya dipenuhi kendaraan kini berubah menjadi lautan manusia yang mendidih, seolah gelombang pasang yang siap menghantam karang kokoh di depan mereka, gedung parlemen. Di sisi lain, aparat keamanan berdiri berlapis-lapis. Seragam hijau tua, perisai hitam besar, tongkat kayu, serta gas air mata yang siap ditembakkan bila keadaan tak terkendali. Wajah-wajah mereka tampak kaku, tak ada senyum sedikit pun, hanya sorot mata penuh kewaspadaan. Keringat mengalir dari balik helm baja yang berat, namun tak seorang pun dari mereka berani lengah. Mereka tahu, ribuan orang yang berdesakan di depan mereka bisa berubah menjadi badai kerusuhan kapan saja. Suasana tegang kian terasa ketika jarak antara pendemo dan aparat semakin dekat. Hanya sekitar 1 meter, dipisahkan oleh pagar kawat berduri dan garis polisi. Massa terus mendorong, aparat menahan. Teriakan makin nyaring, emosi makin membara. 1 botol air mineral kosong melayang ke udara, jatuh di depan barisan aparat. Hanya botol kecil, tapi cukup membuat semua orang terdiam sepersekian detik. Karena di balik diam itu, semua menyadari, percikan api pertama telah menyala. Beberapa pendemo mulai melantunkan orasi dengan penuh amarah. Kami datang untuk menyuarakan keadilan. Kami tidak akan pulang sebelum tuntutan kami didengar. Suaranya menggema lewat pengeras suara, menambah bara dalam dada ribuan orang. Mereka berteriak serempak, mengepalkan tangan tinggi-tinggi, menekan barisan aparat yang tetap diam namun kian menegang.
Media yang hadir di lokasi sibuk mengarahkan kamera. Wartawan berebut posisi terbaik untuk menangkap setiap detik momen bersejarah itu. Mikrofon berlogo stasiun televisi nasional dan internasional menyorot ke arah kerumunan, menyiarkan langsung kepada jutaan pasang mata yang menonton dari rumah. Setiap sorakan, setiap dorongan, setiap tatapan marah, kini menjadi tontonan publik. Namun di balik semua hiruk-pikuk itu, ada rasa getir yang tak kasat mata. Banyak dari pendemo sebenarnya hanya rakyat kecil. Ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja pabrik, petani yang jauh-jauh datang ke ibu kota. Mereka tak berniat membuat kerusuhan, hanya ingin suara mereka didengar. Tapi, di tengah gelombang manusia sebesar itu, siapa yang bisa menjamin semuanya akan tetap damai? Dan benar saja, tanda-tanda perpecahan mulai muncul. Beberapa pendemo di barisan depan mulai mendorong pagar kawat, membuat aparat menegakkan posisi tameng mereka. Suara besi bergesekan dengan besi menimbulkan bunyi yang membuat bulu kuduk berdiri. Dorongan balas mendorong membuat kerumunan riuh, seperti gelombang air laut yang saling berbenturan. Sementara itu, langit tampak semakin panas. Matahari berada tepat di atas kepala, membuat kepala terasa berdenyut, napas terasa sesak. Beberapa orang mulai jatuh kelelahan, namun semangat massa justru makin menyala. Spanduk terus dikibarkan, yel-yel terus dikumandangkan. Tak ada yang mau kalah, tak ada yang mau mundur. Situasi ini adalah bara yang menunggu bahan bakar. Dan tak ada yang menyangka, di tengah ribuan manusia yang menuntut keadilan, tersembunyi tiga sosok dengan rencana yang jauh lebih gelap, membawa sesuatu yang kelak mengubah jalannya sejarah demonstrasi hari itu. Di tengah ribuan manusia yang berdesakan di depan gedung DPR, di antara spanduk dan teriakan, ada tiga sosok yang terlihat berbeda. Mereka tidak ikut berorasi lantang, tidak pula terlalu bersemangat mengangkat poster. Justru mereka tampak tenang, terlalu tenang untuk ukuran orang yang sedang berada di tengah lautan amarah rakyat. Wajah mereka tertutup kain lusuh, hanya menyisakan sorot mata yang tajam dan menusuk, seakan menyimpan sesuatu yang tak ingin diperlihatkan kepada siapapun. Mereka berjalan beriringan, bahu saling menempel agar tidak terpisah dari arus massa yang bergelombang. Di tangan masing-masing, tergenggam erat sebuah karung usang berwarna coklat kusam. Karung itu tampak berat, kadang bergerak-gerak seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Beberapa pendemo di sekitar sempat menoleh dengan wajah heran. Apa itu? Isinya apa? Bisik seorang mahasiswa yang berdiri tak jauh. Namun sebelum ada jawaban, suara orasi lantang dari pengeras suara kembali menenggelamkan rasa curiga mereka. Ketiganya terus maju perlahan, mendekat ke barisan depan yang berhadapan langsung dengan aparat. Sorot mata mereka saling bertemu, lalu salah seorang memberi isyarat dengan anggukan kecil. Gerakan sederhana, tapi seakan menjadi kode yang hanya mereka bertiga pahami. Seolah mereka bukan bagian dari ribuan pendemo lain, melainkan orang-orang dengan misi tersendiri. Sosok pertama, bertubuh jangkung dan kurus, menggenggam karung dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena menahan sesuatu yang berusaha keluar. Dari dalam karung terdengar suara mendesis lirih. Sesekali, bagian kain itu tampak mengembang seperti ada yang mendorong keluar. Namun dia segera menepuknya, menahan agar tidak menimbulkan perhatian. Sosok kedua, yang tubuhnya lebih kekar, matanya terus menyapu sekitar, memastikan tak ada yang memperhatikan gerak-gerik mereka. Dia seolah menjadi penjaga, memastikan rencana mereka tetap berjalan mulus. Sesekali ia melirik aparat di depan, senyumnya tipis, seperti menikmati ketegangan yang semakin menebal di udara. Sosok ketiga, yang paling muda di antara mereka, terlihat paling resah. Matanya bergerak cepat, keringat menetes deras di pelipisnya meski wajahnya tertutup kain. Ia tampak gelisah, seperti menyesali langkahnya berada di sana. Namun setiap kali ragu, ia kembali terikat oleh sorot mata dua rekannya, yang penuh dengan ancaman tak terucapkan. Arus manusia terus mendorong mereka ke depan. Hanya tinggal beberapa langkah lagi, mereka sudah berada tepat di garis depan, hanya berjarak 1 meter dari aparat yang berdiri kokoh dengan tameng.
Suasana semakin panas. Terikan massa makin keras, aparat semakin rapat, dan dorongan semakin kuat. Semua perhatian tertuju pada benturan besar yang tampaknya akan segera terjadi. Namun tanpa disadari banyak orang, ketiga sosok ini justru semakin mendekatkan diri pada titik paling berbahaya. Jantung mereka berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena saat yang ditunggu hampir tiba. Salah seorang pendemo lain sempat menoleh lagi, melihat karung yang dibawa bergerak liar. Itu bawa apa, Mas? Jangan-jangan, ucapnya. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, suara ledakan kecil dari petasan yang dilempar massa di sisi lain mengalihkan perhatian semua orang. Dentuman keras membuat semua mata menoleh sejenak, dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh ketiga orang misterius tersebut untuk bergerak lebih dekat ke garis kawat berduri. Mereka bertiga lalu berhenti, menatap satu sama lain. Ada bahasa tubuh yang tak terucap, sebuah kesepakatan diam-diam. Sosok yang jangkung mengangguk pelan, lalu karung yang ia pegang berguncang lebih keras, terdengar desisan panjang dari dalamnya. Sosok kekar meremas tangannya dengan kuat, sementara si muda hanya menutup mata sesaat, seolah bersiap menghadapi titik tanpa jalan kembali. Di balik kain lusuh itu, tersimpan sesuatu yang bisa mengubah wajah demonstrasi damai menjadi mimpi buruk penuh kepanikan. Dan tak ada seorang pun yang menduga bahwa detik-detik berikutnya akan tercatat sebagai salah satu peristiwa paling mengejutkan di depan gedung DPR. Dentuman suara petasan dari arah samping membuat suasana semakin ricuh. Massa terkejut, aparat refleks mengangkat perisai, dan kamera media segera menyorot ke titik ledakan. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, tiga sosok misterius yang membawa karung lusuh justru memanfaatkan kesempatan emas. Dengan gerakan cepat, salah seorang dari mereka membuka ikatan karung. Dari dalam terdengar suara mendesis panjang, suara yang tak asing, suara yang bisa membuat bulu kuduk berdiri seketika. Beberapa pendemo terdekat sontak menoleh. Mata mereka membelalak ketika melihat isi karung itu bergerak keluar. Seekor ular kobra hitam, besar, dengan panjang hampir 2 meter, meliuk liar. Lidah bercabangnya menjulur-julur, lehernya mengembang lebar siap menyerang. Tanpa pikir panjang, sosok pertama melemparkan kobra itu ke arah barisan aparat. Jeritan langsung pecah. Seorang aparat di barisan depan hampir menjatuhkan tamengnya karena panik melihat ular jatuh tepat di depan kakinya. Ia melompat mundur, berusaha menghindar. Tapi belum sempat tenang, dua rekannya ikut melemparkan karung mereka. 2 ekor kobra lain meluncur ke aspal, meliuk gesit di antara kaki orang-orang. Suasana yang tadinya hanya penuh teriakan protes berubah menjadi kepanikan massal. Pendemo berlari pontang-panting ke belakang, mendorong sesamanya. Ada yang jatuh, ada yang terseret, bahkan ada yang pingsan karena ketakutan. Aparat yang biasanya tegar menghadapi bentrokan pun kalang kabut. Sebagian mundur sambil berteriak, sebagian mencoba menyingkirkan ular dengan tongkat, tapi kobra-kobra itu terlalu cepat. Di tengah hiruk-pikuk, suara desisan ular semakin jelas. Seekor kobra melata mendekati barisan perisai, membuat aparat di depannya kehilangan kendali. Tameng terhempas ke tanah, tubuhnya jatuh tersungkur. Rekannya mencoba menarik, tapi massa yang panik membuat situasi makin sulit. Kamera media menyorot detik-detik itu, menayangkan secara langsung kejutaan penonton di rumah. Orang-orang menatap layar televisi dengan wajah pucat, tak percaya bahwa di depan gedung DPR, senjata demonstrasi bukan lagi batu atau bom molotov, tapi ular berbisa mematikan. Sementara itu, 3 sosok misterius yang melemparkan kobra tampak berdiri tegak, tidak ikut panik. Justru ada senyum tipis di wajah mereka, seolah puas melihat kepanikan yang berhasil mereka ciptakan. Mereka menatap ke arah aparat yang berantakan, lalu ke arah massa yang kacau balau, seakan tujuan mereka tercapai. Namun, tak semua orang membiarkan hal itu begitu saja. Beberapa pendemo lain yang melihat jelas aksi mereka mulai berteriak, "Hei, kalian gila? Mau bunuh orang?" Teriakan itu menggema, menambah kericuhan. Ada yang mencoba menghadang mereka,
tapi arus manusia yang berlari kencang membuat semuanya campur aduk. Kobra-kobra itu semakin liar. Seekor merayap cepat menuju tumpukan spanduk yang tergeletak, membuat beberapa mahasiswa yang berdiri di dekatnya menjerit histeris. Seorang aparat nekat mengangkat tongkat kayu dan menghantam ular itu, tapi kobra sigap menghindar dan justru melompat ke arah tamengnya, membuat si aparat terkejut dan terjatuh. Situasi berubah total. Tak ada lagi orasi, tak ada lagi yel-yel perjuangan. Yang terdengar hanyalah suara teriakan panik, suara tubuh yang berdesakan, suara benda-benda jatuh berantakan, dan di sela-selanya, suara mendesis ular kobra yang menambah kengerian. Di balik semua itu, kamera media terus merekam tanpa henti. Setiap detik kepanikan, setiap wajah yang berteriak ketakutan, setiap gerakan ular yang melata ganas, semuanya terekam jelas dan tersebar ke seluruh negeri. Tayangan ini langsung menjadi headline di berbagai saluran berita, dengan judul-judul dramatis, ular kobra dilempar ke aparat di depan DPR, demonstrasi damai berubah mencekam, hingga, senjata baru pendemo, ular berbisa. Dan saat itulah, publik menyadari bahwa peristiwa ini bukan sekadar demo biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang dimainkan oleh tangan-tangan tersembunyi melalui 3 pendemo misterius itu. Kepanikan itu menjalar begitu cepat, jauh lebih cepat daripada ular-ular kobra yang merayap di aspal. Suasana yang tadinya dipenuhi teriakan orasi berubah menjadi lautan jeritan histeris. Ribuan orang yang berdesakan mulai berlari ke segala arah. Mereka saling dorong, saling injak, bahkan tak sedikit yang jatuh tersungkur. Beberapa ibu-ibu yang ikut dalam barisan demonstran menjerit memanggil anaknya yang terpisah. Mahasiswa yang tadinya gagah membawa poster kini melemparnya begitu saja demi menyelamatkan diri. Aparat keamanan yang biasanya tampak tegar pun ikut kocar-kacir. Sebagian mundur cepat, berusaha menjaga jarak dari ular berbisa yang meliuk-liuk ganas. Ada yang berteriak panik, ada pula yang mencoba bertahan dengan perisai, tapi wajah mereka jelas menunjukkan ketakutan. Tidak ada latihan apapun yang mempersiapkan mereka menghadapi senjata aneh semacam ini. Tongkat kayu dan gas air mata tak ada artinya menghadapi hewan yang bisa menyerang sewaktu-waktu. Seekor kobra besar melata cepat menuju pagar kawat berduri, lalu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, lehernya mengembang, lidah bercabang menjulur tajam. Adegan itu membuat banyak orang yang melihatnya spontan mundur beberapa langkah. Kamera media menyorot jelas momen menegangkan itu, menayangkannya langsung ke layar kaca seluruh negeri. Jutaan penonton di rumah terdiam, menutup mulut dengan tangan, tak percaya bahwa di depan gedung DPR, demonstrasi berubah menjadi panggung ketakutan yang tak masuk akal. Namun, kepanikan bukan hanya antara aparat dan pendemo. Di barisan belakang, perpecahan mulai muncul. Sejumlah mahasiswa yang marah berteriak, menunjuk ke arah 3 pendemo misterius yang tadi melemparkan ular. Itu mereka. Mereka yang bikin kacau. Tangkap mereka. Teriakan ini menyebar, membuat sebagian massa mulai menyerang balik ke arah ketiga orang tersebut. Dorongan, pukulan, dan sumpah serapah saling berhamburan. Situasi makin kacau. Aparat di satu sisi, massa yang panik di sisi lain, ditambah pertikaian antar pendemo sendiri. Gedung DPR yang berdiri megah di belakang pagar kawat kini seolah menyaksikan sebuah tragedi yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Di tengah kepanikan, suara sirene meraung keras. Unit medis darurat dikerahkan. Beberapa orang yang pingsan akibat terinjak segera dievakuasi dengan tandu darurat. Suara tangis bercampur dengan teriakan, "Minggir! Minggir!" dari relawan yang mencoba menolong korban. Namun sulit, karena kerumunan masih terlalu padat. 3 pendemo misterius itu tetap berdiri di tempat mereka. Tatapan mereka berbeda dari yang lain. Bukan takut, bukan panik, tapi puas. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana rencana mereka berhasil menciptakan kekacauan besar. Senyum tipis terukir di balik kain lusuh yang menutupi wajah. Bagi mereka, semakin kacau situasi, semakin sempurna misi yang sedang mereka jalankan. Tapi tak semua orang tinggal diam. Seorang mahasiswa nekat maju, mencoba menghadang mereka sambil berteriak,
Kalian pengkhianat. Ini demo damai, bukan tempat kalian bikin teror. Ia mendorong salah satu dari mereka, namun langsung disambut pukulan keras. Bentrokan kecil itu memicu amarah massa lain yang melihatnya, sehingga sebagian mulai mengejar ketiganya. Sementara itu, aparat yang masih bertahan berusaha membentuk barisan baru. Mereka menggunakan tongkat untuk menghalau ular. Sebagian lainnya berkoordinasi dengan tim satwa khusus yang dipanggil terburu-buru dari kebun binatang dan unit penjinak. Semua bergerak cepat, tapi tetap saja suasana tak terkendali. Media terus menyorot, dan headline yang muncul di layar kaca semakin mengerikan. Kekacauan di depan DPR, pendemo lemparkan ular berbisa. Situasi di Senayan tak terkendali. Gambar-gambar aparat yang berlari ketakutan, pendemo yang jatuh terguling, serta ular-ular kobra yang melata di aspal panas menjadi tontonan publik, menimbulkan rasa ngeri sekaligus amarah di hati banyak orang. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu pertanyaan besar mulai muncul di benak banyak pihak. Siapa sebenarnya tiga orang itu? Apakah mereka benar-benar pendemo yang memperjuangkan rakyat? Ataukah ada dalang lain yang sengaja mengirim mereka untuk menghancurkan citra demonstrasi damai? Tak ada yang bisa menjawab saat itu juga. Yang jelas, hari itu gedung DPR menjadi saksi bagaimana suara rakyat berubah menjadi lautan kekacauan hanya karena ulah segelintir orang dengan rencana busuk. Setelah berjam-jam suasana mencekam di depan gedung DPR, akhirnya aparat berhasil menguasai keadaan. Tim medis mengevakuasi korban luka dan pingsan, tim penjinak satwa dengan sigap menangkap satu persatu ular kobra yang masih berkeliaran. Beberapa ditangkap hidup-hidup, sebagian terpaksa dilumpuhkan demi keselamatan massa. Jalanan yang tadi penuh jeritan kini mulai lengang, hanya menyisakan spanduk basah keringat, botol-botol berserakan, dan jejak-jejak kepanikan yang masih terasa kuat. Namun drama belum selesai. Tiga sosok misterius yang menjadi biang kerok kekacauan itu kini menjadi target utama. Massa pendemo sendiri yang merasa dikhianati ikut berteriak, "Tangkap mereka! Mereka provokator!" Aparat segera bergerak cepat. Setelah pengejaran singkat di antara kerumunan yang mulai tercerai-berai, ketiganya berhasil ditangkap. Tangan mereka diikat, wajahnya ditutup kain hitam, dan tubuh mereka diseret ke dalam kendaraan taktis. Sorakan massa pecah, kali ini bukan lagi untuk menentang pemerintah, melainkan sebagai luapan amarah terhadap para provokator. "Kalian memalukan. Gara-gara kalian, perjuangan kami rusak," teriak seorang mahasiswa dengan suara parau. Seorang ibu menangis sambil menggendong anaknya yang nyaris terinjak, lalu menatap penuh benci ke arah tiga pendemo itu. Suasana berubah. Dari satu bangsa melawan pemerintah, menjadi rakyat bersatu melawan pengkhianat di antara mereka. Penyelidikan berlangsung cepat. Rekaman video dari media dan ponsel warga diperiksa. Dari berbagai bukti, identitas tiga orang itu perlahan terkuak. Mereka ternyata bukan mahasiswa, bukan buruh, bukan bagian dari organisasi manapun yang hadir dalam demonstrasi. Mereka adalah orang luar, bayaran dari pihak yang sengaja ingin menciptakan kerusuhan. Tujuannya jelas, membuat demonstrasi damai berubah rusuh, sehingga tuntutan rakyat kehilangan legitimasi. Berita ini tersebar luas. Media nasional menayangkan pengakuan mereka dalam konferensi pers aparat. Wajah mereka yang dulu ditutupi kain kini tampak jelas. Tatapan kosong, tanpa penyesalan, seakan apa yang mereka lakukan hanyalah pekerjaan biasa. Publik geger. Media sosial penuh dengan komentar marah, menuduh adanya tangan-tangan gelap yang bermain di balik layar. Di jalan-jalan, orang-orang membicarakan hal yang sama. "Ternyata memang ada yang sengaja mau bikin kacau," kata seorang pedagang. "Kasihan rakyat kecil, suara mereka jadi tak didengar lagi," timpal yang lain. Demonstrasi itu yang tadinya dimaksudkan untuk menuntut keadilan kini dikenang sebagai peristiwa ular kobra di DPR. Simbol dari betapa liciknya provokasi bisa merusak perjuangan rakyat. Namun dari balik semua itu, ada juga hikmah besar yang bisa dipetik. Banyak orang menyadari bahwa kekerasan bukanlah jalan keluar. Rakyat dan aparat sama-sama menjadi korban kepanikan, sementara provokatorlah yang sebenarnya diuntungkan.
Dari sinilah muncul kesadaran baru bahwa demonstrasi damai harus dijaga, dan rakyat harus lebih waspada terhadap penyusup yang ingin merusak gerakan mereka. Hari itu, gedung DPR menjadi saksi sejarah. Bukan hanya soal teriakan rakyat yang menuntut keadilan, tapi juga tentang bagaimana ulah 3 orang bisa mengguncang bangsa. 3 pendemo misterius itu akhirnya hanyalah pion dalam permainan besar. Namun perbuatan mereka meninggalkan luka yang sulit dilupakan. Dan untuk jutaan penonton yang menyaksikan kisah ini, ada satu pesan yang harus kita renungkan. Jangan pernah biarkan segelintir orang yang haus kekacauan merusak semangat perjuangan yang tulus. Karena pada akhirnya, kebenaran dan keadilan hanya bisa diperjuangkan dengan cara yang bermartabat, bukan dengan teror dan ketakutan. Semoga dari cerita ini kita belajar, semakin waspada, dan semakin kuat menjaga persatuan. Dan semoga kita semua yang menonton tayangan ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta kekuatan dalam menjalani hidup. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, begitulah akhir kisah dramatis tentang 3 pendemo yang melemparkan ular kobra ke aparat saat demo di depan DPR. Sebuah cerita penuh ketegangan, emosi, sekaligus pelajaran berharga bagi kita semua. Bahwa dalam setiap perjuangan, selalu ada pihak yang mencoba memprovokasi dan merusak. Tapi kebenaran sejati hanya bisa diperjuangkan dengan cara yang bermartabat, tanpa teror, tanpa kekerasan. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita untuk tetap waspada, menjaga persatuan, dan tidak mudah terhasut. Dan semoga Anda semua yang menonton tayangan ini selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang berkah, serta dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Salam hangat, sampai jumpa di kisah berikutnya.